Baik, pertama kita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih untuk sudah hadir di acara berbagi ilmu kita. Dan nanti ini akan kita unggah ke saluran atau channel YouTube kita, yaitu Ngopi di Kota. Nanti bisa di-refresh kembali, dibaca kembali, dilihat kembali terkait dengan acara kita, materi-materi kita pada pagi hari ini. Eh, Jadi terkait dengan antibiotik, ada komponen yang sangat penting, yaitu masyarakat atau orang awam. Gitu, kita sebutnya orang awam. Oleh karena itu, nanti slide ini bisa digunakan untuk edukasi bagi masyarakat awam. Sekali lagi, definisi awam adalah mereka-mereka yang memang tidak memiliki keilmuan secara legal akademik ya, secara legal akademik. Artinya begini, eh, sekarang ini cukup banyak keilmuan yang bisa diakses melalui pemberitaan online atau eh, bacaan-bacaan dari online ya, baik itu berupa e-book atau dia mencari dari situs-situs artificial intelligence. Jadi dia bertanya misalnya, eh, apakah amoxicillin bisa untuk ISPA, misalnya infeksi, atau bisa untuk batuk pilek. Nah, itu dia bisa menanyakan di artificial intelligence dan artificial intelligence dia nanti akan membacanya atau memberikan jawaban. Nah, oleh karena itu yang dimaksud awam itu adalah mereka tidak legal akademik. Jadi kalau itu ilmu mereka dapat, tapi tidak jalurnya yang legal akademik. Nah, adapun yang legal akademik adalah ya kita semua yang hadir di sini. Kita memang memasuki tahapan-tahapan. Jadi bicara tentang antibiotik misalnya tidak langsung ke ke penyakitnya ini antibiotika ini ya, tapi kita memiliki dasar-dasar gitu ya. Mulai dari farmakokinetik, farmakodinamik dan lain-lainnya pembagian atau golongan antibiotik. Nah, ini yang kita sampaikan ini adalah materi yang khusus untuk awam sebetulnya, tapi kita sampaikan kepada sejawat untuk nantinya bagaimana menerangkan ini kepada awam dan berbagi. Tadi kita tujuan kita adalah berbagi. Slide slide seperti ini itu sering kita sampaikan langsung ke masyarakat atau ke keluarga pasien, misalnya satu pasien ya, atau pasiennya sendiri. Jadi misalnya pasiennya berobat, dia sudah em, meminum antibiotik, kemudian kita menanyakan jenis antibiotiknya dan disitulah kemudian kita akan mendiskusikan secara bahasa awam. Nah, ini saya akan tampilkan ya, ini ditampil ini tanpa apa, memasukkan maksud ya, maksud untuk menyerang begitu ya. Ini ada situs dari blibli.com, Lazada, Shopee Mall. Kalau kita klik ya, kalau kita klik misalnya Meropenem saja, kita bisa eh, apa dari blibli.com kita membeli. Walaupun sekarang sudah agak agak mendingan ya, sudah agak ya lebih tanda kutip lebih ketat. Karena di sini diminta melampirkan dokumen resep, kemudian melampirkan kopi resepnya, foto resepnya. Tapi eh, itu juga masih riskan karena bukan masalah jual beli antibiotik, tapi bagaimana antibiotik itu diberikan memang betul-betul berdasarkan klinis penderita, ya, berdasarkan klinisnya. Oleh karena itu, eh, di dalam kita membahas terkait dengan antibiotik pun kita harus menjelaskan ini kepada masyarakat, ya, pada orang awam tersebut, bahwa ini bukan masalah saya dapat kopi resepnya, kemudian saya beli misalnya di Blibli, saya dapat meropenemnya, kemudian bisa langsung saya pakai gitu. Ibaratnya saya punya anak misalnya, yang dia sudah kuliah di kesehatan lah ya, mungkin dokter di fakultas kedokteran, fakultas keperawatan dan lain-lain, kebidanan mungkin yang dia sudah jago nyuntik, nah, sudah diajari lah, kemudian meropenem diberikan disuntikkan begitu saja. Bukan seperti itu ya, tapi ada aturannya, ada indikasinya, betulkah dia memang butuh meropenem gitu ya.
Kalau butuh bagaimana cara pemberiannya, bukan masalah disuntikkan saja. Injeksi itu ada banyak, ada bisa dia intravena, ya, bisa intramuskuler, kemudian dia bisa pemberiannya secara bolus, secara drip, ya. Ya, ini fenomena ya, fenomena kita, ya, fenomena yang ya cukup cukup bisa kita temui dengan mudah. Apalagi kita sudah memiliki alat yang namanya handphone itu ya. Handphone ini sudah cukup memudahkan. Kita tidak perlu mobilisasi pun sudah bisa. Nah, oleh karena itu ada yang menarik yang saya mengamati dari berbagai profesi-profesi itu saya memberikan catatan yang bukan catatan saja ya, tapi ini hasil dari membaca dan ada sebuah bacaan yang menurut saya cukup bagus. Saya membacanya ini kalau diterapkan di Indonesia, maka profesi inilah yang menjadi juru kunci, yaitu farmasi. Farmasi itu menurut saya luar biasa. Walaupun dulu pernah menjadi dosen, saya kalau mengajar di farmasi, saya tanya, kenapa ini? Biasanya mahasiswa baru, kenapa mendaftar di farmasi? Itu jawabannya agak lucu gitu. Rata-rata menjawabnya karena tidak diterima di kedokteran. Padahal farmasi itu saya bilang farmasi itu keren pakai banget gitu ya. Nah, ini ini ada bacaan yang menurut saya menambah kekaguman saya terkait farmasi. Terkait dengan community farmasi, integration in primary care. Jadi farmasi yang di dalam rawat jalan, di rawat utama, FKTP, bahkan juga apotek-apotek di jalan itu memiliki andil yang sangat besar, ya. Mengingat negara kita ini adalah negara yang antibiotik itu masih bisa ditemui di komunitas. Lain dengan misalnya saya pernah belajar di Belanda, apotek di Belanda itu paling top obat yang dijual adalah paracetamol. Jadi kalau butuh antibiotik silahkan Anda ke rumah sakit atau klinik yang sudah ditunjuk dan berwenang memberikan antibiotik. Oleh karena itu, angka resistensi di Belanda cukup rendah. 1% kalau saya tidak salah ya. 1%. Nah, saat bicara tentang community farmasi ini, maka ada beberapa aspek, ya, mulai dari connectivity. Nah, connectivity ini dia semacam jejaring, ya, jejaring yang dia menggunakan teknologi, dia akan berbagi pengetahuan, berbagi informasi terkait dengan seorang pasien. Dan ini berbaginya itu nanti ada hubungan dengan komunikasi, baik komunikasinya yang langsung atau bidireksional, jadi dari dua arah. Dan ini komunikasinya tidak hanya, misalnya ya kita bicara apotek, hanya antar apotek, tidak. Tapi bisa diakses atau berkomunikasi dengan dokternya, dengan nakes yang merawat dia, dan seterusnya. Jadi ini yang sangat menarik di tahapan ini ya. Ada connectivity, ada komunikasi. Kemudian ada sistem trust atau kepercayaan. Kepercayaan ini harus dibangun terutama dengan komunitas ya, dengan komunitas karena community farmasi artinya dia melayani komunitas. Bahwa dari farmasi sendiri kalau dia kemudian eh, melarang ya, ada larangan terkait dengan penjualan antibiotik atau pembelian antibiotik ya oleh konsumen membeli, dia melarang, mohon maaf Pak, kami harus membutuhkan resep dokter. Maka tidak akan timbul kegaduhan di situ. Wah ini padahal saya harus darurat butuh antibiotik. Padahal kita tahu bahwa antibiotik bukan ada obat yang masuk ke dalam kategori obat darurat. Kecuali kalau dia misalnya dia spam, ya fenobarbital untuk kejang, oke itu darurat. Maka dari itu membangun trust yang nanti akan menimbulkan respect dan saling mengenal terhadap role, terhadap peran dari masing-masing. Oh ya ini dia farmasi ya, dan bukan kemudian misalnya saya seorang dokter, saya saat ini ada di luar kota, kebetulan saat ini memang ada di luar kota, kemudian saya saat ini kotorollah agak flu,
Misalnya saya belum memiliki kekuatan atau pengetahuan antibiotik, kemudian saya ke apotek, saya lupa bawa surat resep saya dokter loh. Nah, kemudian saya mengatakan kepada farmasi itu, Anda kan cuma farmasi. Tidak bisa seperti itu. Karena masing-masing harus punya batasan peran sendiri. Dan semuanya bermanfaat. Ya. Dan disitulah akan timbul namanya konsensus. Ya. Konsensus, di mana sistem akan berjalan secara objektif, semua strategi keputusan kesehatan juga akan terjalankan dengan baik. Kenapa? Karena tadi berangkat dari peran-peran itu sudah terbentuk, komunikasi sudah terbentuk, connectivity terkait dengan pembagian informasi, terkait dengan knowledge itu sudah terbagi. Ya. Nah, kemudian saat kita memberikan wawasan kepada awam, maka kita akan sedikit menyelipkan kisah dari antibiotik. Dan, oh, antibiotik itu berasal dari kata anti dan bios, bermakna hidup, antinya bermakna lawan. Dan proses atau penemuan antibiotik itu bukan hal yang mudah, artinya cukup lama, bertahun-tahun, sampai akhirnya ada sebuah kejadian di mana tanpa sengaja ada apa itu cawan tetri yang ditumbuhi oleh Staphylococcus aureus yang kemudian dia ditumbuhi oleh jamur. Nah, jamur itu namanya Penicillium notatum dan di dalam jamur itu, di dalam atau di sekitar jamur itu kuman-kuman tidak tumbuh. Dia tidak tumbuh dan disitulah kemudian jamur itu diidentifikasi sebagai penicillium dan zatnya adalah penisilin yang kemudian menjadi antibiotik. Nah, kondisi sebelum penemuan penisilin, kondisinya seperti ini. Orang kalau infeksi itu dia sampai di London itu pasiennya diletakkan di luar di dekat jembatan Thames itu ya itu ada Big Ben juga muncul apa tampak berjemur, dijemur di luar terkena sinar matahari dan ini juga kita alami ya waktu COVID kemarin kita juga berjemur. Ya. Ini ada yang di dalam lorong, dalam koridor ya terkena sinar matahari pasiennya dipaparkan sinar matahari. Ada yang kemudian dibuat seperti serambi gitu, dikeluarkan. Ini kebetulan pasien anak-anak kalau saya lihat ini diserambi, dia diletakkan di serambi rumah sakit, ini kemudian rumah sakit. Ya, ini kondisi sebelum ada antibiotik. Nah, dan kita juga sampaikan bahwa infeksi sendiri adalah proses yang cukup lama untuk dikenali penyebabnya. Sampai akhirnya seorang pemikir, seorang penemu dari Andalusia, namanya Ibnu Haytham. Dia disebut sebagai Bapak Optik Dunia, yang kemudian dia bisa merumuskan beberapa rumus-rumus dan kinerja-kinerja dari optik. Dan itulah yang kemudian dianut oleh Anthony van Leeuwenhoek, ya, yang apa berambut merah ini Anthony van Leeuwenhoek sehingga terciptalah mikroskop yang pertama kali. Nah, mikroskop yang pertama kali itulah yang kemudian menjadi dasar untuk mengidentifikasi. Oh, ada kuman jasad renik. Dulu sebutannya sebenarnya jasad renik gitu ya. Jasad renik yang dia bentuknya bulat, bentuknya lonjong, dan lain-lain. Dan eh, itu masih sangat sederhana mengenalinya. Sampai akhirnya mikroskop semakin berkembang, kita tidak hanya mengenal kuman dalam tanda kurung bakteri saja, tapi banyak sekali mikroba-mikroba yang kita kenal. Ada virus, ada bakteri, fungi itu jamur mikroskopik, parasit, bahkan sekarang ada namanya prion, virion, jadi bagian dari virusnya itu bukan virus utuh, ya, tapi bisa menimbulkan infeksi. Nah, ini yang kita lihat ada sel tubuh,
manusia ada bakteri, prokaryotik sel, nah virus ukurannya lebih kecil lagi. Nah, sehingga kita mengenal sekarang ada apa mikroskop elektron, mikroskop apa medan gelap ya dan mikroskop cahaya yang biasa gitu. Nah, eh, setelah antibiotik akhirnya ditemukan tadi oleh Alexander Fleming, ternyata pemakaian antibiotik meluas. Bahkan WHO tahun 2014 sebetulnya, jadi 5 tahun sebelum pandemi, 5 sampai 6 tahun sebelum pandemi, menyampaikan bahwa nanti akan timbul pandemi baru, namanya adalah resistensi, antibiotik resistensi. Nah, ini diperkirakan 2050, tapi sepertinya maju ya. Bagi sejawat yang mungkin di rumah sakitnya sudah memiliki fasilitas mikrobiologi atau sudah bekerja sama dengan pasien yang lain yang memiliki fasilitas mikrobiologi, ada alat untuk mengkultur, itu akan melihat bahwa pola resistensi pasca pandemi itu justru semakin meningkat. Kenapa? Karena di masa pandemi itu cukup banyak antibiotik yang digunakan untuk terapi pasien COVID. Padahal COVID sendiri adalah penyebabnya virus, bukan bakteri. Ya. Nah, selain itu juga ada fenomena di mana antibiotik itu digunakan sebagai campuran pakan dari ternak yang kita sebut sebagai antimicrobial growth promoter. Nah, residu dari antibiotik itu masih bisa ditemukan di makanan, ya, makanan-makanan yang menggunakan produk dari ternak tersebut. Dan ini data dari FDA, Food Drug Administration, jadi semacam Balai POM-nya Amerika, dengan beberapa parameter penilaian yang kita singkat bahwa semakin ke F, semakin merah, maka dia semakin berbahaya dan tidak direkomendasikan. Nah, ini termasuk ada produk-produk KFC, Pizza Hut, ya. Mac- McD masih cek, ya, McD masih cek. Ini kasihan ya, berarti ternyata betul juga kalau ini diboykot ya. Kemarin kan diboykot karena produk dari Zionis ya, produk-produk yang berafiliasi ke Zionis ya. Tapi ternyata juga ada hikmahnya karena dari temuan FDA ini hasilnya mereka residu antibiotiknya tidak aman. Kemudian hal lain yang harus disampaikan sebagai edukasi kepada pasien ada cara meminum obatnya. Peminum obat tidak hanya 3 kali 1, ya, karena kalau 3 kali 1 itu berbeda dengan per berapa jam. Kalau 3 kali bisa jadi seperti ini, jam 7 dikonsumsi, ya, nanti dia akan efeknya menurun, ya, jam 7 itu asumsinya setelah sarapan, ya, setelah makan pagi, kemudian jam 1 dilakukan eh, apa minum lagi, ya, pemberian obat atau konsumsi obat pasca makan siang misalnya, kemudian nanti menurun efeknya jam 7 malam setelah makan malam mungkin atau mau menjelang tidur malam dikonsumsi lagi. Nah, otomatis akan mulai dikonsumsi lagi adalah saya izin dulu ya, akan dikonsumsi lagi jam 7 pagi. Nah, kalau jam 7 pagi dikonsumsi, maka yang akan terjadi adalah tidak ada obat di dalam darah rentang waktu mulai yang jam 7 malam ini sampai jam 7 pagi. Maka ada kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang dia belum mati, dia masih pingsan misalnya karena dia sifatnya bakterisid, tapi ada kuman-kuman yang terposisikan dia bakteriostatik, artinya dia belum betul mati, dia akan mempelajari ini yang tadi barusan senjata kena saya ini apa, rumusnya bagaimana. Akhirnya dia berusaha merakit senjata perlawanan. Nah, itulah yang kemudian nanti akan menimbulkan resistensi. Nah, ini yang sering kali di masyarakat dan mungkin ya mungkin saya mengatakan mungkin kenapa karena tergantung dari tiap nakes ya dan kondisinya bagaimana.
kadang-kadang masih menempatkan antibiotik ini dalam kondisi-kondisi ini. Oh, orang eh, demam kasih antibiotik. Orang batuk, pilek, flu seperti saya saat ini agak kurang kurang fit, flu, batuk kasih antibiotik. Orang diare langsung kasih antibiotik. Nah, padahal inilah kondisi-kondisi yang tidak dia infeksi, bahkan akan memicu resistensi nantinya. Nah, oleh karena itu, ya inilah penutup dari edukasi kita kepada masyarakat tersebut. Gunakan antibiotik dengan benar dan bijak. Jadi, antibiotik diberikan pada kasus infeksi. Nah, infeksi yang mana? Infeksi yang bakteri. Kalau virus, ya antivirus. Seperti COVID itu jangan antibiotik, tapi antivirus. Antibiotik bukan obat bebas, sehingga harus disertai resep dari dokter. Dan mungkin ini harus ditekankan juga bahwa bukan hanya sembarang resep. Gitu. Tapi masyarakat berhak untuk bertanya kepada dokter. Dokter, kenapa saya mendapat antibiotik? Dokter, kenapa antibiotiknya ini? Bukankah antibiotik cukup banyak? Nah, itu nanti harus ditanyakan. Dan dokter harus menjawab. Ya. Kemudian resep yang sudah ditebus dan mendapatkan antibiotik tidak boleh diulang. Ya, tidak boleh nanti resepnya kopiannya boleh dibelikan lagi kalau kalau butuh. Jadi tidak perlu periksa dokter, tidak bisa seperti itu. Karena kemungkinan kondisinya lain, ya. Jika dalam kondisi atas perintah dokter terapi antibiotik dihentikan, ya, maka antibiotik yang tersisa tidak boleh disimpan atau nanti dikonsumsi lagi. Tidak boleh. Jadi kondisi per kejadian itu harus disikapi sendiri-sendiri. Jika antibiotik tersisa, maka tidak boleh diberikan ke orang lain. Jadi kalau misalnya, oh saya punya ini ciprofloxacin, ini buat Anda, saya kemarin minum ini sembuh gitu. Nah, padahal kok ada indikasi kontraindikasi untuk ciprofloxacin. Jadi tidak boleh ya berikan. Kemudian terakhir adalah antibiotik bukan untuk mencegah penyakit. Jadi tidak boleh karena takut tertular penyakit memakai antibiotik. Jadi misalnya saat ini lagi banyak yang flu, kemudian saya minum antibiotik supaya tidak kena flu. Nah, ini tidak boleh. Ada konsep profilaksis, tapi profilaksis yang bukan kondisi seperti ini, tapi kondisinya profilaksis pembedahan. Nah, itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, mudah-mudahan slide ini nantinya bisa digunakan sebagai guidance, sebagai panduan, atau mungkin nanti mau dimodifikasi monggo. Intinya kita mulai memberikan memberikan wawasan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Baik untuk materi terkait dengan edukasi antibiotik, eh, kita apa cukupkan sampai di sini. Nanti untuk diskusinya setelah semua materi sudah diberikan ya, begitu. Baik, ini saya